kesulitan sama mata kuliah desain matra ini tuh merasa kalau mata kuliah ini paling berasa seninya gitu dari mata kuliah lainnya, dan makanya itu perlu banyak banget ide-ide desain gitu. Terus juga kan ada juga materi-materinya kan, walaupun seni gitu masih ada prinsip-prinsip asas-asas gitu, jadi perlu diterapin. Terus juga kagok banget waktu awal-awal bikin gagasan puitik tuh kayak bingung gitu mau mulai dari mana, cuman ya gitu sih first impressionnya. First impression dari kelas desain matra, ya awalnya sih terkesannya bingung, aneh, apa yang sebenarnya kita pelajari di kelas ini, materi apa yang diperlukan. Setelah 6 bulan atau kurang lebih 1 semester mungkin, mulai menyadari, oh ini yang dipelajari, rupanya materi ini diperlukan dalam arsitektur. Ya kurang lebih seperti itulah. Kesulitan yang saya alami saat mengerjakan tugas desain matra ini, yang pertama itu waktu mentransformasi kata kunci ke karya yang akan saya buat. Apalagi waktu dulu awal perkuliahan itu masih bingung kayak apa itu desain matra, gimana cara buat karya-karyanya. Terus waktu asistensi pun masih banyak yang salah-salah juga. Terus yang kedua itu waktu mengerjakan menggunakan cat poster, karena dulu saya masih pertama kali menggunakan cat poster, jadi masih sering salah, masih sering kecoret-coret. Untuk saya pribadi, kesulitan yang saya alami dalam perkuliahan desain matra, salah satunya adalah dalam mencari waktu yang tepat untuk mengerjakan tugas desain matra dengan adanya tugas-tugas dari mata kuliah lain. Selain itu, saya juga mengalami kesulitan dalam mencari bahan yang cocok untuk tugas-tugas dari matra, terutama kadang bahan-bahan yang saya pesan pada saat hari pengumpulan atau hari deadline pengumpulan tugas trimatra tersebut, terkadang bahannya belum juga sampai meskipun saya sudah memesan bahan-bahan tersebut dari jauh-jauh hari. Sekiranya sepertinya itu saja yang kesulitan yang saya alami di perkuliahan desain matra ini. Tugas yang paling sulit di kelas desain matra apa ya? Menurut saya tugas yang pertama kali, yaitu tugas Dwi Matra 1. Menurut saya itu yang paling sulit karena apa ya? Karena yang tentunya itu pertama kali bagi saya mengenal desain matra itu gimana. Jadi waktu itu ada sedikit kesusahan di transformasi kata kunci ke desain gitu. Karena waktu asistensi tuh kayak kurang nyambung, masih kurang nyambung. Jadi ada kebingungan juga di situ, kan juga pertama kali juga ya. Jadi ya menurut saya itu sih tugas yang paling sulit di kelas desain matra ini, karena harus memahami prinsip-prinsip desain juga baru pertama kali. Jadi ya merasa ada kesulitan di situ waktu itu. Tapi untuk yang lainnya desain matra seru banget. Jika tugas terberat itu setiap tugas pasti memiliki kesulitannya masing-masing, dan jika disuruh memilih salah satu tugas terberat menurut saya yaitu tugas trimatra pertama atau tugas 6. Di sini saya memilih tugas tersebut. Tugas terberat bukan hanya dari kesulitan tugasnya, namun situasi pengerjaannya pada saat itu. Jadi pada saat itu kami ditugaskan untuk membuat 4 buah trimatra yang terdiri atas trimatra garis, bidang, gempal, dan campuran dalam waktu 5 hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Menurut saya itu merupakan tantangan yang seru sekaligus menyenangkan dan juga sekaligus menantang juga, karena pada saat itu saya baru pertama kali mengerjakan tugas trimatra, sebelumnya saya belum pernah, dan juga itu bertepatan sekali setelah UTS dan juga berbarengan dengan tugas-tugas lainnya seperti tugas gambar arsitektur, gambar teknik, dan juga pengantar arsitektur. Untuk cara mengerjakan
Matra, setelah melalui tahap respons indrawi, saya membuat bahasa puitik sambil memikirkan kata kunci yang akan dipakai, kemudian mencari referensi, dan membuat desain yang sesuai dengan kata kunci. Untuk tugas Trimatra, saya mencari referensi terlebih dahulu, kemudian membuat desain sambil memikirkan bahan yang cocok dan ukuran yang sesuai. Menurut saya untuk mengerjakan tugas di Matra itu pertama kali itu harus mencari referensi untuk bahasa puitiknya, terus setelah itu harus cari referensi lagi untuk gambarnya, untuk nyocokin dengan bahasa puitiknya juga tema yang buat digambar itu. Buat kesan pesan ya, buat kesannya sih pertama kali ketemu diajar sama Bu Emma tuh enak banget. Terus dari wajahnya juga ceria, jadi kita tuh enak diajarnya sama Bu Emma. Terus perhatian, baik. Misal kayak minggu pertama belajar, langsung belajar, tapi kita tuh kayak diceritain dulu kayak gimana. Terus gak cuman minggu pertama doang, sampai minggu terakhir kita belajar juga Bu Emma masih baik. Terus cara ngajarnya tuh enak banget, jadi kita tuh nyerap ilmunya cepet gitu, mudah dipahami. Terus perhatian juga, terus gak slow respon. Jadi kalau kita asistensi ke Bu Emma enak, dijawabnya cepet. Jadi kita tuh kayak mau ngerjain tugas semangat terus. Nah, buat pesannya paling kalau kritik gak ada sih. Paling pesannya buat Bu Emma, pertahanin aja kayak belajar yang udah dipakai sekarang. Jadi buat mahasiswa kedepannya yang diajar sama Bu Emma, tetap betah diajar sama Bu Emma. Paling gitu aja dari saya, terima kasih. Kesan saya diajar Bu Emma untuk desain Matra ini tuh bersyukur dan seneng banget karena Bu Emma itu dosen yang baik banget, dan mudah-mudahan ilmu yang Bu Emma ajarkan menjadi amal jariah buat Bu Emma. Terima kasih Bu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Arfian. Saya dari Arsitektur Angkatan 2019 dan ini saya selaku asisten dosen desain Matra, mata kuliah desain Matra untuk mahasiswa baru periode 2021-2022. Di sini saya akan menyampaikan pesan-pesan saya selama perkuliahan berlangsung dan bagaimana keluh kesah anak didik saya juga waktu saya memberikan asistensi. Jadi untuk kesannya, yang pertama saya sampaikan untuk perkuliahan mata kuliah di mahasiswa baru ini di masa itu, kesan saya cukup bisa membuat saya puas dengan apa yang saya miliki untuk bisa membagi saya kepada adik-adik mahasiswa baru di mata kuliah tersebut. Saya senang juga dengan materi-materi yang sudah diberikan dosen. Mungkin dulu saya juga pernah mempelajari materi tersebut dan akan menjadi suatu tanggung jawab besar bagi saya juga untuk memberikan materi kepada adik-adik supaya bisa dimengerti lagi dan dikembangkan. Dan untuk perkuliahannya, kesannya kondisinya memang masih online, belum offline. Jadi kendalanya memang di situ. Kita tidak bisa komunikasi secara langsung, pertama gitu. Dan juga butuh perangkat atau peran lain untuk memberikan asistensi kepada adik-adik. Jadi harus memang benar-benar saya berniat untuk memberikan materi yang cukup jelas dimengerti oleh mereka. Seperti itu. Jadi yang kedua untuk pesannya untuk perkuliahan yang mungkin kita sama-sama berdoa aja kalau semester depan itu bakalan offline. Jadi kita bisa komunikasi langsung buat belajar juga agar perkuliahan itu efektif juga, materi didapatkan juga bisa saling tahu dengan cara kita nggak hanya virtual aja seperti itu. Untuk anak didik yang udah saya berikan materi asistensi itu pesannya dari saya tetap semangat, terus saling ngerangkul satu sama lain untuk di mata kuliah ini,
mungkin nanti akan ada estafet juga nanti yang emang benar-benar jadi mata kuliah persyarat ini. Jadi kayak ada tunjangannya kalian, ada modalnya lah, dasarnya itu jangan sampai dilupai materi-materi yang sudah aku berikan ataupun dosen berikan, biar untuk perkembangan kalian juga, untuk menyusun desain kalian agar lebih baik lagi ke depannya. Itu yang pertama. Terus untuk yang saat ini masih belum bisa ataupun masih tidak paham dengan materi yang sudah disampaikan, jangan berkecil hati, terus belajar sama teman-temannya yang sudah paham ataupun itu bisa ditanyakan. Jadi tidak berkecimpung dengan dunia kalian sendiri-sendiri gitu. Memang kita di jurusan ini tuh kita berkompetisi ya dengan anak-anak yang lain, tapi kita juga harus tahu kita di sini juga arsitek itu kan tim juga ya, jadi kita harus kerjasama juga. Itu pesan dari saya, mungkin nanti ditambahin sama Kak Fina juga yang di kelas K ya. Ini kelas L dari saya cukup, terima kasih ya. Semangat.